Oke teman-teman, sebentar aja mumpung inget di video kali ini gue cuman mau info apa sih bedanya antara Infinix Hot 50 dan juga Infinix Hot 50 Pro. Disclaimer, gue memang belum pegang unitnya lama ya teman-teman untuk Infinix Hot 50 Pro. Gue baru pegang unitnya kemarin pas lagi di acara launchingnya. Yang gue pegang lama itu adalah di Infinix Hot 50 yang biasa aja. Nah, perbedaannya apa selain harga? Oke, kita ngomongin harga dulu ya teman-teman. Untuk Infinix Hot 50 Pro, itu harganya dibanderol dengan harga Rp2.199.000 untuk harga normalnya. Tapi untuk harga flash sale-nya itu dibanderol dengan harga Rp2.099.000. Nah, Infinix Hot 50 yang gue pegang sekarang itu dia dibanderol dengan harga 1,6 sampai 1,7 jutaan. 400 sampai 500 ribu lebih mahal. Apa aja sih sebenarnya yang ngebedain antara Infinix Hot 50 dan juga Infinix Hot 50 Pro? Oke, yang pertama, dari segi layarnya teman-teman, Infinix Hot 50 yang gue pegang sekarang ini dia layarnya masih menggunakan layar IPS. Sedangkan Infinix Hot 50 Pro itu dia sudah menggunakan layar AMOLED dan juga fingerprint under display. Untuk yang lainnya sebenarnya masih sama, resolusinya itu sama. Paling yang ngebedain itu ada di bezelnya. Kalau Infinix Hot 50 yang gue pegang sekarang ini, dia bezelnya agak lebih tebal, apalagi khususnya yang ada di bagian bawah dagunya ya. Dia agak lebih tebal dibandingkan dengan yang Infinix Hot 50 Pro yang punya bezel yang kelihatannya itu lebih tipis dan juga dia lebih simetris. Tapi untuk resolusinya, untuk refresh rate-nya itu dia masih sama ya, sama-sama 120Hz, sama-sama Full HD Plus juga. Nah, yang ngebedain lagi itu justru ada di bagian RAM-nya teman-teman. Kalau Infinix Hot 50 yang gue pegang sekarang itu RAM-nya ada di 6GB, bisa ditambahin sampai 6GB lagi. Nah, di Infinix Hot 50 Pro itu RAM-nya ada di 8GB dan bisa ditambahin 8GB lagi, jadi totalnya ada di 16GB. Dan yang ngebedain lagi selain RAM itu ada di dual stereo speakernya. Nah, kalau di Infinix Hot 50 yang gue pegang sekarang ini, dia masih single speaker aja ya teman-teman. Kalau di Infinix Hot 50 Pro, dia punya dual stereo speaker. Tapi untuk kualitas audionya menurut gue masih ya 11-12, nggak jauh beda. Dan yang ngebedain lagi antara Infinix Hot 50 dan juga Infinix Hot 50 Pro itu ada di chargernya. Mungkin bagi sebagian orang charger itu adalah suatu hal yang memang dibutuhkan banget. Nah, di Infinix Hot 50 yang gue pegang sekarang, itu chargernya ada di 18 watt ya teman-teman. Sedangkan di Infinix Hot 50 Pro itu chargernya ada di 33 watt. Jadi yang ngebedain antara si Infinix Hot 50 dan Infinix Hot 50 Pro, yang pertama itu ada di layarnya. Kalau Infinix Hot 50 pakai IPS, Infinix Hot 50 Pro pakai AMOLED dan fingerprint under display. Terus juga dari RAM-nya. Kalau Infinix Hot 50 dia pakai RAM 6GB, nah di Infinix Hot 50 Pro itu dia menggunakan RAM 8GB. Terus juga untuk dari segi dual stereo speakernya, di Infinix Hot 50 itu single speaker, di Infinix Hot 50 Pro itu dia dual stereo speaker, dan juga untuk chargernya dia 33 watt di Infinix Hot 50 Pro, sedangkan di Infinix Hot 50 yang gue pegang sekarang chargernya ada di 18 watt. Dengan ngeluarin uang 400 sampai 500 ribu lebih mahal, apakah worth it kalau misalkan lo lebih memilih Infinix Hot 50 Pro? Jujur kalau misalkan lo, kalau gue pribadi ya teman-teman, gue ngerasa itu worth it dari segi RAM-nya. Karena RAM 6GB di Infinix Hot 50 menurut gue itu dia masih mepet. Khususnya mungkin kalau misalkan kita bakal pakai setahun atau dua tahun ke depan. Ya, walaupun sebenarnya Infinix pun juga menjanjikan kalau handphone jajaran Infinix Hot 50 series itu dia bakal aman dan nyaman dipakai untuk 60 bulan ke depan ataupun juga 5 tahun. Tapi itu masih goib teman-teman. Artinya gini, kita nggak ada yang tahu apakah 60 bulan atau 5 tahun ke depan handphonenya beneran masih aman dan nyaman buat dipakai atau enggak. Bakalan masih mulus atau enggak. Itu semuanya masih goib kalau menurut gue. Cuman waktu yang bisa membuktikan kalau handphone itu bakal masih smooth aja dipakainya. Dan menurut gue itu makanya kenapa RAM 8GB di Infinix Hot 50 Pro dia lebih worth it kalau menurut gue dengan lo ngeluarin uang 400 atau 500 ribu lebih mahal ya. Karena RAM 8GB menurut gue memang jauh lebih lega dibandingkan dengan yang 6GB. Oke, 6GB dipakai sekarang masih aman-aman aja meskipun mepet. Tapi ya kita nggak tahu kan 1 sampai 2 tahun ke depan. Jadi kalau menurut gue sebenarnya masih worth it. Kalau misalkan emang lo lebih memilih si Infinix Hot 50 Pro, karena dengan nambah duit 400 sampai 500 ribu selain RAM yang lebih besar, dia bisa ngedapetin dual stereo speaker, dia dapetin charger yang lebih besar, dan juga layar yang AMOLED serta fingerprint under display yang memang jauh lebih kekinian dibandingkan dengan si Infinix Hot 50 yang fingerprintnya itu masih di bagian samping aja. Dan menurut gua ya itu
worth it. Jadi kalau misalkan emang seandainya lo mau beli Infinix Hot 50 Pro, langsung di-cus aja, beli ya. Link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi box di bawah atau gue tag di pojok kiri di bawah. Dan ya udah mungkin segitu dulu aja cerita gue perbedaan antara Infinix Hot 50 dan juga Infinix Hot 50 Pro. Sebenarnya gue bikin video ini karena mumpung inget ya kemarin gue datang ke acara launchingnya Infinix Hot 50 Pro barengan sama hair dryernya dari Infinix. Dan cerita sedikit untuk hair dryernya teman-teman, gue kemarin nyobain untuk hair dryernya, ternyata dia suaranya bagus sih. Salah satu yang bikin gue suka sama hair dryernya adalah suaranya yang nggak terlalu noise gitu loh, nggak terlalu berisik. Karena gue punya hair dryer di rumah yang biasa dipakai sama istri, itu suaranya berisik banget teman-teman. Dan yaudah mungkin segitu dulu aja ceritanya. Kalau misalnya emang lo suka sama videonya boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalnya emang nggak suka boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.